Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Fisika Gasik Gampang dan Asik oleh Ibu Suripa, SMA Negeri 1 Kalianda. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang soal-soal latihan arus dan tegangan bolak-balik. Prasyarat pengetahuan yang harus kita kuasai agar dapat mengerjakan soal-soal yaitu yang pertama, besaran-besaran dalam listrik bolak-balik. Kedua, alat-alat ukur listrik. Ketiga, rangkaian listrik bolak-balik yaitu rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Masih ingatkah Anda tentang nilai maksimum, nilai efektif, dan nilai rata-rata? Kita ingat sebentar. Seperti apa nilai maksimum, efektif, dan rata-rata? Perhatikan grafik berikut. Ini adalah grafik sinusoida untuk tegangan. Posisi nilai maksimum itu letaknya di puncak. Ini yang ditunjukkan oleh garis putus-putus kuning. Kemudian nilai efektif ditunjuk oleh garis putus-putus merah. Posisinya berada di bawah nilai maksimum karena kalau dihitung di sini 0,707 dari nilai maksimum. Kemudian nilai rata-rata itu ditunjuk oleh garis putus-putus hijau. Posisinya berada di bawah nilai efektif karena setelah dihitung 0,637 dari nilai maksimum. Kemudian nilai puncak ke puncak. Di sini puncak ke puncak itu adalah puncak atas sampai puncak bawah. Maka di sini 2 kali nilai maksimum. Bagaimana dengan arus bolak-balik? Maksudnya nilai arus bolak-balik analog dengan tegangan tadi, yaitu menggunakan nilai maksimum, efektif, dan rata-rata. Rumusnya identik. Nah, dari mana kita tahu nilai-nilai tersebut? Mari kita lihat alat ukur. Jika alat ukur yang kita gunakan adalah voltmeter dan ampermeter AC, maka yang terbaca pada alat tersebut adalah nilai efektif. Ini alat ukurnya berupa multimeter, gabungan ini ya, ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Kemudian nilai maksimum itu akan terbaca pada alat yang namanya osiloskop. Ini wujud osiloskopnya. Ini adalah tombol-tombol yang bisa kita atur. Karena di samping untuk mengetahui nilai maksimum dari arus dan tegangan, osiloskop juga dapat digunakan untuk mengetahui amplitudo, periode, frekuensi, sudut fase. Nah, mari kita sekarang mulai belajar membahas soal-soal latihan arus dan tegangan bolak-balik. Nah, soal pertama, perhatikan ketampakan sinyal tegangan pada layar CRO di bawah ini. Ini CRO-nya. Nah, layarnya ini, layar monitor jika kita perbesar akan tampak seperti ini. Nah, di sini posisi volt, posisi menunjukkan 2 volt tiap kotak, kemudian waktu menunjukkan 0,5 sekon tiap kotak. Berapakah tegangan maksimum, tegangan efektif, tegangan rata-rata, tegangan puncak ke puncak, dan bentuk fungsi tegangan berdasarkan sinyal tersebut. Ini biasanya ditanyakan berupa persamaan. Sekarang soal kita analisis grafik tadi. Ini grafik dari layar monitor tadi. Tadi disebutkan posisi voltase 2 volt tiap kotak. Ini 2 volt tiap kotak. Karena ini ada 2 kotak, maka nilai maksimumnya, nah, tegangan maksimum 2 div ini dari sini. Kita hitung 1, 2. Kemudian 2 volt dari penyetelan tombol yang ada pada osiloskop. Sehingga tegangan maksimum setelah kita hitung dari sinyal pada layar monitor ketemu 4 volt. Nah, ini artinya tegangan itu bolak-balik berubah dari min 4 volt hingga plus 4 volt. Jadi bolak-balik dari nilai negatif positif, maka disebut tegangan bolak-balik. Berikutnya tegangan efektif.
Nah, seperti rumusnya tadi sudah disebutkan, V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Kita hitung, ketemu 2,83, jadi nilainya di bawah dari nilai maksimum. Kemudian C, tegangan rata-rata, 2 kali V maksimum dibagi P dari rumus tadi. Setelah kita hitung 2,55 volt. Berikutnya tegangan puncak ke puncak. Puncak ke puncak berarti dari puncak atas ke puncak bawah. Dari sini ke atas 2, ke bawah 2. Nah, rumusnya tadi tegangan puncak ke puncak adalah 2 kali tegangan maksimum. Tegangan maksimum tadi ketemu 4. Jadi kita kalikan. Kemudian bagaimana bentuk fungsi tegangan berdasarkan sinyal tersebut? Kita ingat persamaan tegangan V sama dengan V maksin omega T. Di sini kita lihat tadi ada panel time 0,5 second tiap div. Nah, di sini periode itu adalah waktu yang digunakan untuk menempuh satu panjang gelombang. Ini panjang gelombangnya sinusnya, satu bukit, satu lembah. Di sini ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi periodenya sama dengan 6 kotak dikalikan 0,5. Periode untuk menempuh satu lambda ini sama dengan 3 sekon. Nah, kaitannya dengan persamaan gelombang pada tegangan tadi, persamaan sinusnya. Di sini periode kita substitusikan ke nilai omega. Omega sama dengan 2pi per T. Sehingga jika disubstitusikan, nah, V maksimum, tegangan maksimum tadi dihitung ketemu 4. Kemudian periode ketemu 3. Sehingga bentuk fungsi sinusnya V sama dengan 4 sin 2pi per 3 kalikan T. Berikutnya soal yang kedua, perhatikan diagram rangkaian RLC. Ini ada rangkaian RLC yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik yang mempunyai persamaan tegangan 26 sin 200 T. Suruh menentukan reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, impedansi, kuat arus maksimum dan kuat arus efektif, sudut fase, lukisan diagram fasor, daya semu dan daya sesungguhnya. Yang terakhir, bagaimana sifat rangkaian. Kita analisis soalnya. Nah, diketahui ini R-nya 20 ohm, L induktansinya, kemudian kapasitas kapasitornya 500 mikrofarad, kita rubah menjadi farad. V maksimum, tegangan maksimum 26 volt. Itu dari sini kita ingat rumus tegangan V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, 26 ini adalah nilai maksimumnya, kemudian 200 itu nilai omega. Nah, biar mudah kita mengerjakannya untuk agar sistematis, maka hal-hal yang ditanyakan kita tulis dulu. Nih, seperti tayangan pada layar monitor. Yang pertama, reaktansi induktif. Kita tulis rumusnya, L sama dengan omega kali L. Omeganya 200, L-nya 0,075 Henry. Kita hitung, ketemu 15. Satuan reaktansi induktif adalah ohm. Kemudian B, reaktansi kapasitif. C sama dengan 1 per omega C. Kita substitusikan angkanya. Setelah kita hitung, ketemu 10 ohm. C, impedansi rangkaian. Impedansi rangkaian ini semacam hambatan total pada rangkaian arus bolak-balik. Itu mempunyai nama impedansi. Diberi simbol Z. Nah, rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Tadi XL sudah ketemu, XC sudah ketemu, R diketahui. Sekarang kita substitusikan angka-angkanya. Setelah dihitung, impedansinya ketemu 13 ohm. Kuat arus maksimum. Pada persamaan tadi, tegangan maksimumnya adalah 26 dibagi impedansi. Tadi dalam perhitungan ketemu 13. Sehingga I maksimum sama dengan V maksimum dibagi impedansi. Ketemunya 2 ampere. Arus efektif sama dengan arus maksimum dibagi akar 2. Arus maksimumnya 2 ini.
dibagi akar 2. Setelah kita hitung, ketemu akar 2 ampere. Sudut fase tegangan dan arus. Sudut fase tegangan dan arus itu ada beberapa rumus, cuma kita sudah memiliki tadi impedansi, kemudian reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan R. Nah, rumusnya tan theta sama dengan XL min XC dibagi R. Kita substitusikan nilainya. Nah, ini sudut fasenya ketemu 22,62 derajat. Lukisan diagram fasor dalam rangkaian tadi berdasarkan dari hasil perhitungan kita dapatkan data tadi XL-nya 15 ohm, kira-kira posisinya di sini. XC 10 ohm, kira-kira ke sini. Kemudian R ini 12 ohm di sini. Karena XL dan XC ini arahnya berlawanan, maka kita hitung nilainya, selisihnya XL min XC ketemu 5. Kita buat garisnya kira-kira kalau 5 sampai di sini, ini yang garis merah. Kemudian R ini 12, jadi kira-kira sampai di sini. Kita jumlahkan secara vektoris sehingga didapatkan titik potong dari garis-garis putus ini. Kita hubungkan ke titik pangkal. Nah, kita tarik garis. Ini merupakan impedansi rangkaian. Sudut fasenya di mana ini? Ini sudut fase dari rangkaian tersebut. Kemudian daya semu dan daya sesungguhnya. Daya semu rumusnya P sama dengan arus efektif kuadrat dikalikan impedansi. Tadi arus efektif sudah ketemu akar 2. Impedansinya 3. Akar 2 kuadrat itu 2 kali 13 berarti 26 watt daya semunya. Daya semu, kenapa disebut daya semu? Karena daya ini hanya ada dalam perhitungan. Kemudian daya sesungguhnya. Rumusnya P sama dengan I efektif kuadrat dikali R. R-nya tadi 12, setelah kita hitung ketemu 24 watt. Ini daya sesungguhnya. Kenapa disebut daya sesungguhnya? Karena daya yang terukur pada alat sebetulnya adalah 24 watt ini. Kemudian sifat rangkaian. Dari hasil perhitungan tadi didapat bahwa nilai XL itu lebih besar dari XC. XL-nya tadi ketemu 15, XC-nya 10. Nah, maka rangkaian bersifat induktif atau arus tertinggal oleh tegangan. Nah, demikianlah contoh soal yang kita bahas. Semoga bisa membantu untuk melanjutkan latihan soal berikutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.